Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin lagi, dan seperti biasa kita akan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Pada hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,71 triliun dolar atau naik sekitar 1,49%. Nah, Bitcoin sendiri berada di angka 37.700-an, Ethereum 2.538, BNB 388, Cardano 1,05, XRP 0,61, Solana 91 dolar, kemudian Terra Luna 51 dolar, dan Dogecoin ada di urutan ke-10 dengan harga 0,14 dolar. So, per hari ini kita melihat market dalam keadaan yang mix, ada yang merah, ada yang hijau, dan top performer hari ini ada di Ethereum dengan kenaikan 4% ke 2.538 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Yang pertama, di sini disebutkan Bitcoin returns to 37K amid warnings that Bitcoin price needs to go lower. Jadi kalau misalnya kalian perhatikan beberapa minggu belakangan ini, keadaan market itu sangat undecisive ya guys, alias 50-50. Udah mulai ada sebagian yang mengatakan kita kemungkinan akan masuk ke bear market. Juga masih ada sebagian orang yang mengatakan kita masih mempunyai kemungkinan untuk tetap melanjutkan bull market. Jadi keadaan sekarang itu 50-50 gitu ya. Banyak orang yang udah mulai start ya ragu gitu kan. Mereka mengatakan mereka netral, nggak bearish, nggak bullish gitu. Dan kalau di artikel ini kita membahas soal yang lebih ke arah bearish gitu ya menurut si analis. Dan menurut dia kita masih mempunyai ruang untuk bergerak ke bawah gitu ya. Dan salah satu analis yang dibahas di sini adalah si Ray Capital. Dia mengatakan Bitcoin has re-entered the range 28K to 38K consolidation range. Jadi kalau misalnya kalian perhatikan, sebenarnya kita udah kembali ke area yang sebelumnya menjadi range sideways di pertengahan tahun 2021. Tapi kalau kalian zoom out lagi, kalian akan menemukan di awal tahun 2021 pun kita juga mendapati hal yang sama, dimana kita bermain antara 28.000 hingga 38.000. Itu adalah range-nya gitu. Dan sekarang kita kembali ke area tersebut, dan menurut si Ray Capital, untuk kita bisa mendapati semacam relief rally atau at least retracement ke atas gitu ya, kita tuh harus minimal break dulu dari area 38.000 ini. Karena sebelumnya kalau kalian perhatikan memang area 38.000 ini ya menjadi area resistance yang cukup kuat gitu ya. Dan sudah 2 kali gitu kita tertahan di sekitaran area 28.000 hingga 38.000. Pertama itu di bulan Mei di sini, oke. Kedua kita juga sempat tertahan di sekitaran area sini itu di awal tahun 2021. So menurut dia area key levelnya yang pertama perlu ditembus oleh Bitcoin sekarang adalah area 38.000 sebelum kita bisa membicarakan soal area 40.000 atau bahkan di atasnya. Sedangkan apabila kita mendapati rejection lagi dari area 38.000, tentunya kita bisa kembali revisit gitu ya ke area 28.000, dan sekali lagi bisa saja kita kembali mendapatkan ranging movement di sekitaran sini seperti yang terjadi di Q1 2021 dan Q2 2021. Oke. So itu adalah berita pertama. Kemudian yang kedua, Bitcoin analyst fear new Bitcoin price dip as funding rates drop post Fed. Jadi kalau misalnya kalian perhatikan, sampai hari ini pun funding rates itu dalam keadaan negatif. Jadi simpelnya ya guys, kalau funding rates itu dalam keadaan negatif, berarti sekarang ini masih cenderung lebih banyak trader itu pengen nge-short daripada nge-long gitu ya. Alias mereka masih rata-rata expect, di sini dikatakan all in all, it seems like the market is expecting Bitcoin to make a lower low after recently testing the 34K level. Jadi dengan adanya funding rates yang negatif itu bisa menunjukkan ke kita bahwa pada saat ini untuk kalangan para traders itu masih kebanyakan lebih confidence untuk ke arah short atau sell daripada long. Dan ini sebenarnya bisa jadi berita baik atau berita buruk ya, tergantung interpretasi kalian masing-masing. Berita buruknya dengan adanya funding rates yang negatif ini ya berarti masih banyak orang-orang atau sentimen di market itu sekarang masih dalam keadaan yang cukup negatif gitu, dan orang-orang masih expect kita masih akan membentuk lower low dari yang kemarin kita udah sempat nyentuh ke kurang lebih 33 ribuan, dan menurut sebagian orang kita kemungkinan masih akan membuat lower low baru lagi mungkin ke arah 30.000 atau bahkan di bawah itu.
Tetapi bisa juga dijadikan berita baik. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian perhatikan tingkat leverage ratio sampai hari ini pun, kita tidak mendapati adanya penurunan yang signifikan gitu ya. Dan kita cepat atau lambat gitu harus mendapati semacam wash out gitu, alias pembersihan dulu leverage-nya, karena kita udah di area leverage yang termasuk kurang sehat gitu ya, masih di atas 0,2 angkanya, dan cepat atau lambat kita harusnya akan mendapatkan semacam likuidasi besar-besaran. Dan sekali lagi, likuidasi itu tidak hanya bisa ke arah atas, tapi juga bisa ke arah bawah gitu ya guys. Jadi kalau misalnya kita perhatikan, kita sudah mendapati penurunan atau koreksi yang terus-menerus kurang lebih 50%. Tetapi, walaupun terjadi hal semacam ini, kita tidak melihat adanya tingkat leverage ratio yang menurun. Alias leverage sekarang itu masih sangat amat tinggi. Yang bisa kita asumsikan adalah berarti kemungkinan besar sekarang itu yang perlu kita bersihkan bukan lagi orang-orang yang long. Karena orang-orang yang long itu dari kemarin udah ke liquid terus. Karena dari minggu-minggu yang lalu mungkin kalian sering ya mendapatkan berita-berita soal mungkin setiap harinya kemarin kita mendapati ada ratusan ribu traders yang ke liquid. Dan rata-rata biasanya 7-80%-nya itu adalah orang-orang yang long. Sedangkan kita masih jarang gitu. Malah hampir tidak ada dari November sampai sekarang itu mendapati likuidasi dari arah short yang besar-besaran gitu. Kebanyakan itu dari arah long, alias long squeeze gitu ya. Dan long squeeze sudah terjadi berkali-kali, tetapi kita tidak mendapati leverage ratio yang menurun drastis. Dalam artian, kemungkinan besar yang sekarang lebih agresif adalah itu orang yang short. Dan ini bukan baru pertama terjadi di sini ya guys. Kalau kalian perhatikan di bulan Mei kemarin juga hal yang sama terjadi. Di mana harga terus-menerus menurun di sini. Oke, tetapi tingkat leverage rasionya itu bukan menurun, malah naik di sini. Sebelum pada akhirnya kita mendapati rally di bulan Juli, oke, kemudian kita mendapatkan short squeeze. Jadi memang di sekitaran sini, kalau kalian masih ingat sentimennya pada saat itu soal GBTC unlock dan lain sebagainya, sudah hampir semua analis mengatakan bahwa kemungkinan besar kita akan bisa break di angka 30.000 dan mungkin masuk ke 25, masuk ke 20 karena adanya GBTC unlock dan lain sebagainya gitu ya. Tapi yang terjadi apa? Kita malah mendapatkan rally ke atas dan short squeeze. Kemudian kita mendapati leverage ratio mulai start turun dengan signifikan di sini. Nah, itu juga yang mungkin bisa terjadi sekarang gitu guys. Alias kalau misalnya kita mendapatkan ada rally ke atas, dan kalau menurut pandangan saya pribadi, kemungkinan akan ada di sekitaran area 40-42.000 sebelum kita bisa mendapatkan semacam short squeeze gitu ya. Karena mungkin sebagian besar trader yang short itu menggunakan area 40.000 sebagai area resistance terakhir gitu ya, alias mereka mungkin menaruh stop lossnya sedikit di atas 40.000, dan itu yang bisa membuat apabila kita mampu rally di atas 40.000, kemungkinan besar kita akan mendapatkan semacam short squeeze. Apakah kalian mempunyai pendapat yang berbeda dengan apa yang saya sampaikan tadi? Kalian boleh kasih pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Oke, sebelum kita lanjutkan ke data yang terakhir, saya pengen ingatkan juga untuk kalian yang merupakan traders. Saya mempunyai kabar gembira untuk kalian gitu ya, bahwa Bybit lagi mengadakan event besar dan total hadiahnya itu mencapai $80.000, alias kurang lebih 1,3 atau 1,4 miliar rupiah. 1,2 atau 1,3 sorry 1,2 atau 1,3 miliar rupiah, dan caranya gampang banget gitu. Jadi karena menyambut Imlek, mereka mengadakan event dari tanggal 26 Januari hingga 6 Februari, dan kalian bisa mendapatkan angpau gitu guys. Angpaunya itu isinya duit pastinya, dan setiap angpau itu antara isinya 5 USDT atau 3 BitDAO. Satu BitDAO-nya kurang lebih $1,5 ya, kurang lebih 5 USD juga ya. Jadi angpau itu kurang lebih isinya 5 USDT. Oke, dan caranya itu simple banget. Kalian bisa kumpulkan sampai banyak banget angpaunya, bisa sampai puluhan kayaknya di sini. Kalau misalnya yang pertama kalian hanya pengen ikutan yang deposit, kalian bisa melakukan ini. Dengan melakukan kurang lebih $100 deposit, kalian mendapatkan 1 angpau. Kalau 200, kalian mendapatkan 3 angpau. Kalau misalnya kalian deposit di atas $500, kalian akan mendapatkan 5 angpau. Atau 500 ke atas, itu kalian dapat 5 angpau. 200 dan ke atas, kalian dapat 3 angpau. Dan 100 ke atas, kalian dapat 1 angpau. Nah, ini baru 1 ya guys. Tapi kalau misalnya kalian pengen tambah nih, angpaunya nggak cukup, misalnya cuma 5. Ya anggap saja kalian kalau misalnya deposit $500 nih, berarti kan kalian udah fix dapat 5 angpau. Isinya kan antara 5 USDT atau 3 BitDAO. Ya, udah otomatis kalian mendapatkan kurang lebih berapa? 5 angpau dikali 5 USDT ya $25. Lumayan kan? $25 berarti hampir
350.000 lah kurang lebih ya. Itu baru satu event. Nah, kalau kalian pengen dapetin angpau lebih banyak, kalian bisa cek-cek lagi tugas yang lain. Trade pasangan apapun di spot. Jadi kalau di Bybit kan bisa beli di spot ataupun future ya. Kalau kalian trade di spot, volume perdagangannya 1000, kalian akan mendapatkan satu angpau. Dan kalian bisa maksimal sampai 8.000 volumenya, dan kalian akan mendapatkan ekstra 8 angpau lagi. Alias kalau misalnya kalian ikutan yang deposit, ikutan lagi yang trade di spot, maka kalian akan mendapatkan tambahan 8 angpau lagi gitu kan, berarti totalnya 13. Kalau tidak cukup lagi ya, kalian tambah lagi nih, kalian bisa trade lagi di future-nya. Oke, setiap volumenya 10.000, kalian akan mendapatkan satu angpau. Jika kalian maksimalnya itu 80.000 volumenya, dan kalian akan dapatkan 8 angpau. Lagi-lagi ada tambahan angpaunya. Tidak cukup lagi, ya, lakukan lagi satu transaksi peer-to-peer. Nah, satu kali peer-to-peer kalian dapat satu angpau, gitu ya. Jadi kalau P2P ini hanya bisa tambah satu aja angpaunya maksimal. Nah, kalau misalnya nggak cukup lagi, ya bisa ditambah lagi di bawah nih. Kalian tinggal ikuti media sosial kalian untuk dapat satu angpau lagi. Jadi totalnya mungkin kalian bisa dapat 20-an angpau lah gitu. 20-an angpau kalian bisa per angpaunya $5. Berarti 5 dikali 20 saja. Berapa? Kurang lebih $100 gitu. Jadi lumayan banget gitu ya. Lumayan banget daripada nganggur gitu ya uangnya, mending kalian taruh di Bybit. Kalian lakukan tugas-tugasnya yang simple-simple banget tadi itu, dapat $100 USDT. Kalau dirupiahkan 1,4 juta gitu ya. Itu uang gratis untuk kalian, dan kalian bisa baca syarat dan ketentuannya semua di sini. Dan saya akan sertakan link di bawah. Kalau misalnya kalian belum punya akun Bybit, silahkan kalian daftar dulu dengan link yang sudah saya sediakan di bawah. Ini hanya berlaku untuk orang-orang yang baru deposit pertama kali, oke? So, itu adalah berita baik untuk kalian, oke? Nah, yang terakhir ini dari Will Clemente. Dia mengatakan some fairly heavy whale buying over the last week. Very interesting. Jadi, ini dia menggunakan data on-chain whale balance alias stok yang dipegang para paus dan difilter yang mempunyai minimal di atas 1000 Bitcoin. Dan kalau kalian perhatikan, menariknya adalah sebenarnya para paus yang mempunyai di atas 1000 Bitcoin dari bulan September hingga sekarang itu sebenarnya tidak melakukan akumulasi yang berlebihan, alias malah cenderung sideways dan menurun gitu. Tetapi di minggu-minggu terakhir ini kita melihat whales yang mempunyai di atas 1000 Bitcoin itu udah mulai start melakukan akumulasi lagi. Dan ini spike-nya termasuk cukup tinggi ya gitu. Dan terakhir kali kalau misalnya kita melihat spike semacam ini, kalau misalnya kalian lihat di sini, tiba-tiba ada spike, yang terjadi apa? Kita mendapati bounce gitu ya. Di sini juga sama, terjadi spike, kemudian kita mendapati bounce. Di sini terjadi spike, kita mendapati bounce gitu ya. Di sini juga sama. Jadi ya, ini secara historis juga bisa menunjukkan bahwa ya para whales juga udah mulai start confident lagi, udah mulai start masuk lagi. Dan ya, ini tergantung lah. Kalau misalnya kalian mau mikirnya dari segi positifnya, ya berarti sebagian whales sudah merasa ini termasuk murah ya Bitcoinnya, alias mereka udah confident lagi. Tapi berita buruknya adalah ya semakin besar stok Bitcoin yang dipegang oleh para paus, ya semakin bisa aja mereka melakukan manipulasi gitu. Karena mereka mempunyai barangnya banyak gitu, ya kan? Jadi sebenarnya ya ada berita baik dan buruknya, di mana kita-kita ini sebagai retailer kecil selalu panic selling, dan hasil panic sellingnya itu semuanya di-share sama si paus. Jadi pausnya makin banyak Bitcoinnya, dengan makin banyak Bitcoin yang dia punya, ya tentunya untuk menggerakkan harga Bitcoin itu dia bisa gitu. Makin gampang aja, karena dia punya stoknya banyak gitu. Oke? Jadi itu adalah beberapa berita dan data terbaru hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk dulu ke chartnya Bitcoin. Dan sekarang kita akan mulai dari daily chart terlebih dahulu. Oke? Nah, per hari ini kalau misalnya kalian perhatikan di daily chart, kita sedang mencoba lagi nih guys untuk break dari area major resistance di sekitaran 37.000 sampai 38.000 di sini. Ini sesuai juga dengan yang disampaikan oleh si Reg Capital tadi ya, bahwa dia mengatakan kita ini at least minimal harus mampu break dulu dari area 38.000 sebelum kita berbicara soal area yang lebih tinggi. Nah, ini adalah chart yang tadi dia kasih lihat gitu ya. Di sini adalah area yang menurut dia sangat penting untuk mampu kita tembus di sekitaran area 38.000 sampai 39.000. Dan sekarang kita berada di sekitaran area 37.600-an gitu ya. Nah, kalau kita lihat zoom in sedikit ke time frame yang lebih kecil, maka kita juga sekarang menemukan adanya
percobaan gitu ya untuk retest lagi di sekitaran high sebelumnya. Oke. Yang kemarin udah saya sampaikan kalau misalnya ini yang terjadi gitu ya. Kemudian kita mendapati ada konsolidasi di atas area ini berupa bull flag misalnya atau falling wedge apapun itu, maka kita bisa mendapati adanya potensial cup and handle di sini tercipta. Oke. Dan tentunya sekarang kita belum benar-benar break dari area tersebut ya guys. Dan kalau misalnya itu belum terjadi dan kita malah mendapati breakdown dari trendline yang tercipta di sini, oke. Maka kita kemungkinan akan kembali melakukan retest nih guys ke area trendline di sini, oke. Yang sebenarnya ya wajar saja gitu ya. Kita bisa anggap ini sebagai pergerakan impulsive move-nya, kemudian kita mendapatkan dua wave correction, oke. Baru kita mendapati lagi rally ke atas. Jadi ini adalah, kalau ini yang terjadi sebenarnya ini adalah koreksi yang wajar juga menurut saya, dan kita juga berpotensi malah membentuk apa, falling wedge kalau misalnya ini yang terjadi. Oke. Dan kalau misalnya kita langsung mendapatkan breakout dalam beberapa hari ke depan, kemudian kita consolidate di sini, maka kita mungkin tidak perlu lagi melakukan koreksi tersebut dan kita bisa langsung aja mendapati continuation move dari sini. Oke, dan target berikutnya adalah tentunya kalau kita perhatikan secara area support and resistance seperti yang saya sampaikan juga kemarin. Secara area itu kita akan berada di sekitaran area 40.000. Ya, pastinya kalian udah tahu ya, area 40.000 itu adalah area major resistance karena sebelumnya 40.000 itu merupakan area major support yang sudah berkali-kali gitu menahan harga Bitcoin. Oke, sebelumnya juga pernah jadi resistance di sini. Ya kan? Dan sekarang tentunya itu akan menjadi lagi area major resistance. Tetapi yang menjadi catatan adalah sebelum kita mampu revisit ke area 40.000, maka kemungkinan kita akan melakukan dulu retest ke arah trendline di sini. Oke. Baru ini sekaligus lah ya. Kalau misalnya kita mendapati rally ke area 40.000 dalam 1-2 hari ini, mungkin kita akan ketemu trendline-nya sekaligus langsung dengan area 40.000-nya. Tetapi kalau di delay misalnya dalam beberapa hari ke depan dan kita hanya melakukan dua wave correction dulu sebelum kita lakukan kenaikan seperti ini, maka kita akan mungkin ketemu dengan trendline-nya di sekitaran area 39.000-an gitu ya. Dan memang di sekitaran 39.000 itu juga ada sebuah area yang cukup penting, yaitu adalah Fibonacci retracement 0,618 dari penurunan di sini. Nah, kalau kalian perhatikan, ini adalah persis di area 618. Kalau misalnya nih kita mendapati dua wave correction, kemudian baru dari sini kita mendapati rally, maka area pertama yang perlu kita perhatikan sudah ke 39.000. Tetapi kalau misalnya dalam 1-2 hari ini kita bisa mendapati adanya rally yang terjadi di Bitcoin, maka kemungkinan kita akan ketemu dengan trendline-nya sekaligus langsung dengan area 40.000. Dan tentunya ini akan sangat menarik untuk kita pantau ketika nyampe ke area 40.000, apakah kita langsung akan mendapatkan rejection besar. Oke, kemungkinan itu selalu ada. Jadi kalau misalnya nih guys, kalian merasa kalian tidak terlalu nyaman berada di market sekarang, kalian ragu gitu, kemudian kalian sangkut misalnya di sekitaran area 40.000, nah mungkin ketika kita nyampe ke area sini, kalian bolehlah melakukan pengurangan portofolio kalian, ya supaya kalian menjaga mental kalian. Anggap saja kalian mengurangi portofolio kalian untuk gitu ya, bisa menjaga agar kalian tidak melakukan panic selling apabila kita mendapati lagi drop berikutnya ke bawah. Yang kalau ditanya kemungkinannya ada nggak, ya pasti selalu ada kemungkinan tersebut terjadi gitu ya. Karena ya kita tidak bisa pungkiri sekarang di 4-hour time frame maupun daily ataupun ke atasnya, daily dan 4 hourly itu spesifiknya, kita berada dalam keadaan downtrend gitu ya. Jadi kita tidak bisa memungkiri fakta tersebut. Kita masih constantly membuat lower low dan lower high, oke, dan kita juga berpotensi lagi membentuk lower high baru. Oke, jadi selama kita belum break dari structure bearish-nya, maka secara teori ya memang kita masih dalam keadaan downtrend. Oke, salah satu hal yang bisa kita lakukan, oke, untuk break dari structure bearish ini adalah tentunya pertama kita harus melakukan break dari trendan ini. Kedua, kita harus mampu break dari lower high sebelumnya yang kurang lebih berada di sekitaran area 43.000. Jadi kalau misalnya kita mampu break dari sini, maka kita bisa aja expect akan ada penerusan rally ke atas, mungkin ke area 50-an ribu gitu kan. Tetapi kalau itu kita mampu break dari area di sekitaran 43.000 di sini. Dan itu menurut saya masih terlalu jauh untuk dibahas.
kita mungkin bahas yang agak dekat dulu. Sampai sekarang ya tentunya kita masih berada di sekitaran 37.600-an. Kedua scenario ini masih saja mungkin untuk terjadi gitu ya, antara kita membuat dua wave correction dulu sebelum naik, atau kita mendapatkan rally kemudian consolidate dari sini baru kita langsung naik lagi. Itu adalah scenario bullishnya. Sedangkan scenario bearishnya adalah seperti yang sudah saya sampaikan juga di video sebelumnya, titik invalidasinya nanti akan berada di sekitaran trendline di sini. Apabila kita mampu breakdown lagi dari trendline ini, oke, maka kemungkinan besar at least kita akan revisit ke area low lagi di sini. Oke, minimal di area sini. Oke. Dan dari situ kita mungkin baru harus ngelihat lagi apa yang akan terjadi berikutnya. Oke. So, itu aja sih untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.